Wa kan yura fil qurnil awwali saharon aw ba'das abdal fajri ad-durugatu. Durugatu itu nabil fa'il yura ya, isim kana sya'an damir sya'an. Mamlu'atan hal mamlu'atan minan nasi yamshuna fi suruji wa yazdahimuna biha fil jami'i ka'annahum ka ayyamil idi hatta darasa dzalik hatta darasa dzalika faqila awwalu bid'atin hadatsat fil islami tarkul bukuri ilal jami'. Dulu di abad pertama di zaman sahabat, zaman tabi'in, abad pertama 100 tahun hijriah pertama, itu jalan-jalan itu penuh dengan orang-orang berbondong-bondong mau ke masjid. Mereka jalan di terangnya lampu, mereka bawa oncor, bawa obor, dan mereka berdesak-desakan di jalan itu menuju masjid jami untuk sholat Jumat seperti hari raya. Seperti hari raya kan sudah masih gelap ya, masih gelap sudah banyak berangkat ke masjid. Itu ke Jumat, ke sholat Jumat seperti itu dulu itu di abad pertama. Sampai tradisi itu punah. Maka ada yang bilang bahwa bid'ah pertama yang muncul di Islam ialah punahnya, ialah hilangnya bukur ilal jami, hilangnya berangkat pagi-pagi ke punahnya berangkat pagi-pagi ke masjid jami. Wa kaifa la yastahil muslimuna minal yahud wan nasara. Kenapa orang-orang muslim itu tidak malu dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara? Wa hum yubakkiruna ilal bi'i wal kana'isi yaum as-sabt wal ahad. Sedangkan orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu berangkat ke Biya itu gereja ya, kana'is sinagog. Ini banyak salah kaprah para kiai ya. Padahal kana'is itu sinagog, gerejanya orang Yahudi. Itu pagi-pagi mereka berangkat ke sinagog dan ke gereja-gereja di hari Sabtu untuk yang Yahudi, di hari Ahad untuk yang Nasrani. Wadulla bid dunya kaifa yubakkiruna ila rihabil aswaqi lil bai' wal shira'i warbihi. Dan orang-orang yang pemburu dunia, pemburu materi dunia. Kenapa kalah dengan pemburu dunia? Kenapa mereka pagi-pagi sudah ada di pasar-pasar, ada di halaman pasar-pasar untuk jual beli dan mencari keuntungan. Fari malam yasbiqhum tullabul akhirati. Kenapa pemburu akhirat, pemburu kebahagiaan akhirat itu tidak kalah cepat dengan pemburu-pemburu harta dunia? Wa yuqalu inna an-nasa yakununa fi qurbihim indallah indan nadhar ila wajhillah subhanahu wa ta'ala ala qadri bukurihim ilal jumu'ati. Ada yang mengatakan, ada yang bilang, entah ada sumber dari hadis atau kata ulama, katanya begini, bahwa orang-orang itu nanti di akhirat ketika memandang Allah, ketika menatap hadat Allah, itu jarak dekatnya itu tergantung dulu di dunia. Mereka sepagi apa dia berangkat. Kalau terlalu sangat dini, maka dia makin dekat melihat Allah. Jadi ukurannya adalah ketika mereka berangkat ke Jumat, ke sholat Jumat. Apakah pagi-pagi benar, apakah sudah terik matahari. Itulah ukurannya, parameternya nanti melihat Allah. Wa dakhala ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu
radhiyallahu anhu bukratan wa dakhala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bukratan al-jami'ah fara'a salasata nafarin qad sabaquhu bil bukurin fagtamma lidzalika wa ja'ala yaqulu fi nafsihi mu'atiban laha rabi'atin wa ma rabi'u arba'atin fil bukuri bi ba'idin. Pernah sahabat Abdullah bin Mas'ud masuk ke Masjid Jami, berangkat pagi-pagi ke Masjid Jami. Ternyata di dalam masjid itu sudah ada 3 orang yang mendahului beliau lebih dulu masuk masjid. Maka kemudian Ibnu Mas'ud bersedih karena didahului orang lain, 3 orang. Kemudian beliau memarahi dirinya sendiri di dalam hati. Kata beliau, saya ini adalah ranking keempat dari 4 yang bersaing. Tetapi orang keempat, ranking keempat ini ya tidak jauh lah, tidak jauh ya, lumayan. Tetapi saya kecewa, seakan-akan begitu. Kenapa saya ini malas sampai didahului orang lain? Al-khamisu fi hayatid dukhuli, yang bagi Allah yatakhadda riqaban nasi wa la yamurra baina aydihim wal bukuru. Di kitab lain wal mubakkiru yashulu dzalika alaihi. Ini alaihinya ini yang lebih enak mubakkir. Yang kelima, etika orang mau di hari Jumat masuk ke masjid ialah gaya masuk ke masjid, tata cara masuk ke masjid. Itu harus tidak melangkahi pundak-pundak. Orang yang sudah terlanjur duduk di masjid itu jangan dilangkahi pundaknya. Dan tidak lewat di depan mereka. Sedangkan orang yang berangkat dini ke masjid untuk Jumat itu menjadi mudah menghindari melangkahi pundak orang lain itu. Artinya lebih cepat datang ke masjid, lebih aman dari melangkahi bahu orang lain. Kemudian waqad warada wa'idun syadidun fi takhaddur riqabi wa huwa annahu yujalu jisran yaumal qiyamati. Ya yaumal qiyamati yatakhaddahu an-nasa. Yatakhadda apa ini ya? Yujalu jisran yaumal qiyamati yatakhaddahu an-nasu. Ada ancaman yang sangat keras. Ada hadis yang isinya ancaman keras akan dosanya melangkahi pundak-pundak manusia di masjid. Apa itu ancamannya? Ialah orang yang suka melangkahi bahu atau pundak manusia yang lain itu nanti di akhir kiamat akan dijadikan titian, akan dibuat jembatan yang akan dilangkahi oleh orang lain, orang yang biasa begitu itu di dunia dulu. Waruya warawa Ibnu Jurayjin mursalan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa yakhutubu yaumal jum'ati idh ra'a rajulan yatakhadda riqaban nasi hatta taqaddama wa jalasa indan nabiyyi jalasa. Ada sebuah riwayat Imam Ibnu Jurayj meriwayatkan hadis mursal. Hadis mursal itu sahabi tidak ada di hadis itu. Langsung tabi'in bilang qala Rasulullah SAW. Padahal ini tidak mursal katanya, tapi mu'dhal. Sebab ada sahabat dan tabi'in yang gugur. Bahwa Rasulullah SAW ketika beliau berkhutbah di hari Jumat, tiba-tiba beliau melihat seorang laki-laki yang melangkahi pundak orang lain sampai dia bisa maju ke saf pertama depan, lalu dia duduk.
Falamma qadhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatahu aradar rajula hatta laqiyahu. Ketika Rasulullah menyelesaikan sholat Jumatnya, Rasulullah menghadang laki-laki tadi sehingga beliau bertemu dengan orang itu. Faqala ya fulan, ma manaka an tujammi al yauma. Tujammi itu artinya sholat Jumat. Hai fulan, apa yang menjadi penghalang kamu sehingga tidak sholat Jumat pada hari ini? Untuk sholat Jumat di hari ini apa yang menjadi kendala? Sholat Jumat bersama kami. Kenapa? Padahal dia sholat Jumat. Qala ya Nabi Allah, qad jamma'tu ma'akum. Loh, saya kan sholat Jumat bersama engkau ya Rasulullah. Kan Anda lihat sendiri tadi saya ikut sholat Jumat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam naraka tatakhadda riqaban nas. Asyara bihi ila annahu ahabata amalahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah saya tidak melihat tadi kamu melangkahi pundak-pundak orang lain sampai menembus sop depan? Itu maksudnya apa? Maksudnya mengisyaratkan Rasulullah bahwa melangkahi pundak-pundak orang lain itu bisa menghapus amal ibadah dia. Seakan-akan dia tidak sholat Jumat. Sehingga pertanyaan Rasulullah seperti di atas itu. Ahbadu amalahu. Wa fi hadisin musnadin annahu qala fama manaka an tusalli ma'ana. Qala awalam tarani ya Rasulullah. Faqala ra'aituka ta'annaitah. Di sini ta'annaita wa azaita ay ta'akharta 'anil bukuri wa azaital hudura. Di dalam sebuah hadis musnad, artinya hadis marfu, artinya qala Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah pernah berkata, apa yang menjadi penghalang, menjadi halangan kamu untuk sholat bersama saya? Apa halangannya? Loh, kata laki-laki itu, apakah engkau tidak melihat saya sholat Jumat bersama engkau ya Rasulullah? Lalu Rasulullah berkata, ya saya melihat kamu tapi kamu ta'annaitah, kamu itu telat dan kamu menyakiti, mengganggu orang lain. Ai ta'akharta 'anil bukur, artinya kamu telat daripada tidak berangkat pagi-pagi. Kemudian wa adzaital hudura, dan kamu mengganggu orang-orang yang hadir dengan melangkahi pundak-pundak mereka. Wa mahma kana saful awwalu matrukan khalian falahu ay takhaddar qaban nasi li'annahum dhayya'u haqqahum wa taraku mawdi'al fadilah. Ketika saf awal itu dibiarkan kosong, khalian itu kosong, maka melangkahi pundak orang lain demi menuju saf yang kosong itu tidak apa-apa, tidak dosa. Karena yang tidak ngisi sop depan itulah yang mengabaikan hak mereka, dan mereka telah meninggalkan tempat fadilah. Mestinya mereka maju, ternyata kosong di depan, tidak maju, maka dilangkahi pundaknya tidak apa-apa. Qala al-Hasanu takhaddu riqaban nasi alladzina yaq'uduna fi ala abwabil jawami yaumal jumu'ati fa innahu la hurmata lahum. Imam Hasan Basri pernah berkata, langkahi bahu orang lain, yaitu mereka yang duduk di pintu-pintu masjid jami, tidak masuk ke dalam di hari Jumat. Sebab apa? Boleh, sebab mereka tidak punya kemuliaan lagi karena mereka tidak mau maju. Wa idza lam yakun fil masjid illa man yusalli fa yanbaghi an la yusallima li'annahu taklifu jawabin fi ghairi mahalli.
ketika di masjid itu tidak ada orang kecuali pada sholat semua, sedang mulai sholat Jumat misalnya, maka tidak sayogianya, tidak pantas, tidak bagus beruluk salam. Assalamualaikum, nggak baik itu. Kenapa? Karena itu menekan orang lain untuk menjawab salamnya yang tidak pada tempatnya. Sebab orang sudah terlanjur sholat, tidak dianjurkan jawab salam. Waalaikumsalam, tidak, bahkan bisa batal sholatnya. Jadi kalau terlanjur mereka sholat semua, gak usah. Yang baru datang masuk masjid itu gak usah assalamualaikum.